Skeleton appendicular, anggota tubuh yang terdiri atas tulang yang pada tungkai atas dan anggota gerak atas, serta tulang yang berada pada tungkai bawah dan anggota gerak bawah. Skeleton appendicular itu terdiri dari 126 tulang. Mari kita lihat tulang apa saja itu. Yang pertama adalah tulang pada ekstremitas atas yang terdiri dari tulang lengan atas yaitu humerus, tulang lengan bawah yaitu radius dan ulna, serta tulang pada telapak tangan yaitu karpal, metakarpal, dan falanks. Sedangkan tulang pada ekstremitas bawah terdiri dari tulang paha yaitu femur, kemudian tulang pada lutut yaitu patella, tulang pada betis itu adalah tibia dan fibula, serta tulang pada telapak kaki yaitu tarsal, metatarsal, dan falanks. Selain itu terdapat juga tulang panggul yaitu pelvis. Selain itu terdapat tulang leher yaitu clavicula dan tulang bahu yaitu scapula. Nah, ini termasuk pada skeleton appendicular. Berikut adalah gambaran dari tulang humerus, radius, dan ulna. Silahkan dilihat teman-teman untuk tulang radius dan ulnanya karena biasanya sering tertukar. Jadi tulang radius itu adalah tulang yang dia menempel dengan ibu jari, dan kalau tulang ulna itu dia menempel pada jari kelingking, dan juga biasanya pada tulang ulna itu terdapat seperti cantolan yang akan masuk ke daerah siku. Sehingga kalau misalnya tulang itu terpisah, teman-teman bisa membedakan mana yang radius dan mana yang ulna. Begitu juga dengan karpal, metakarpal, dan falanks. Jadi tulang-tulang karpal itu adalah tulang pada telapak tangan yang paling bawah dekat dengan tulang radius dan ulna. Kemudian metakarpal itu di atasnya, dan falanks itu adalah tulang-tulang jari. Lebih jelas terdapat pada gambar di slide 39. Nah, di sini kita lihat bahwa falanks itu ada 5 normalnya, yang mana falanks 1 itu dimulai dari ibu jari dan falanks 5 itu adalah jari kelingking. Dan masing-masing dari falanks itu terdiri dari 3 ruas jari. Ruas yang paling ujung yang terdapat kuku itu disebut sebagai distal phalanx, kemudian bagian tengahnya itu adalah middle phalanx, dan bagian yang mendekati dengan telapak tangan itu adalah proximal phalanx. Berikutnya kita lihat tulang pelvis. Nah, tulang pelvis atau tulang panggul ini sebenarnya merupakan kesatuan antara tulang vertebra sacralis, kemudian tulang vertebra coccygeal atau tulang ekor, serta adanya kedua tulang koksai. Tulang koksai yang perlu kita ingat adalah bagian dari tulang ilium, yaitu yang seperti sayap di atas, kemudian dengan tulang isium, yaitu di bagian bawah dekat kemaluan, serta di bagian kemaluan itu disebut sebagai arcus pubis, jadi sudut kemaluan. Nah, fungsi dari tulang panggul ataupun tulang pelvis ini adalah untuk melindungi dan menyokong organ-organ internal, utamanya adalah organ kelamin dan organ pada sistem urinaria. Panggul itu terdapat pintu atas panggul yaitu pelvic inlet dan pintu bawah panggul yaitu pelvis outlet, yang mana hal ini sangat penting bagi para wanita yang akan melahirkan. Nah, panggul antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada gambar di slide 40 itu adalah gambaran dari pelvis atau panggul laki-laki. Ciri utamanya yaitu lubangnya membentuk sudut segitiga sama kaki. Sedangkan pada
slide 41 ini adalah gambaran pelvis pada wanita yang mana lubangnya itu akan membentuk sudut sama sisi. Maksudnya membentuk segitiga sama sisi dengan sudut masing-masingnya sekitar 60 derajat. Semakin besar panggul seorang wanita, maka akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk melahirkan secara normal dengan lancar. Pada slide ini kita melihat gambaran tulang femur. Tulang ini merupakan tulang terbesar pada tubuh, yang mana kita bisa melihat kekasan dari tulang femur, yaitu ada kepala di daerah tulangnya yang dia itu nanti akan masuk pada bagian tulang isium. Berikut adalah gambaran dari tulang patella yang merupakan tulang lutut. Kemudian ada tulang tibia yang dia bentuknya tebal, sedangkan yang tulang fibula itu bentuknya dia lebih tipis dan memanjang. Berikut adalah gambaran dari tulang telapak kaki yang terdiri dari tarsal, metatarsal, dan falanks. Sama seperti yang lain, tulang falanks itu terdiri dari 3 ruas jari, kecuali adalah pada tulang falanks pada ibu jari itu hanya terbagi menjadi 2 ruas jari saja. Osifikasi atau nama lainnya adalah osteogenesis, merupakan suatu proses pembentukan tulang baru oleh sel tulang yang disebut dengan osteoblast. Sel osteoblast dan matriks tulang merupakan 2 elemen yang paling penting yang terlibat dalam pembentukan tulang. Osifikasi awalnya dimulai dari pembentukan janin pada bulan kedua. Pembentukan tulang dimulai dari perkembangan jaringan penyambung seperti tulang rawan yang kemudian berkembang menjadi tulang keras. Nah, jaringan yang berkembang ini kemudian akan disisipi dengan pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang akan membawa mineral seperti kalsium dan menyimpannya pada jaringan tulang tersebut sehingga menjadikan tulang itu pun menjadi mengeras. Terdapat 3 jenis osifikasi. Yang pertama adalah osifikasi endokontrol, yang mana merupakan proses pembentukan tulang dari tulang rawan. Kemudian ada osifikasi intramembranosa, yang mana merupakan pembentukan tulang dari mesenkim, dan ada osifikasi heterotopika, yang merupakan proses pembentukan tulang di luar jaringan lunak. Proses pembentukan tulang dapat dilihat pada slide ini. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian akan disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit ataupun sel tulang dewasa yang kemudian akan membentuk tulang sejati atau tulang kompak ataupun tulang padat. Nah, tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun kemudian akan membentuk rongga semacam seperti untuk tempat sumsum tulang yang kemudian akan diisi juga oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Nah, pada saat yang sama proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang yaitu epifisis. Sedangkan bagian metafisis dari tulang itu adalah bagian di mana tulang itu bisa tumbuh memanjang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa melihat gambar bagian tulang dari mulai epifise, metafise, dan diafise. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pembentukan tulang itu dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu ataupun masih janin. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer di mana tulang yang terbentuk masih merupakan tulang rawan ataupun kartilago sehingga memiliki ciri tulang tersebut masih lunak. Contohnya pada tulang bayi. Setelah dilahirkan, tulang bayi tersebut akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun.
di mana pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Nah, hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diafise, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit, namun penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Kaitannya kenapa sampai usia 20 tahun saja untuk proses pertumbuhan atau perpanjangan tulang, ini disebabkan dengan adanya sintesis dari hormon pertumbuhan atau GH, growth hormone. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit yang akan menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan ini tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah. Nah, tulang rawan itu menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat di sekitarnya dengan cara difusi. Tulang rawan itu terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia seperti pada daerah telinga, pada daerah hidung, pada daerah saluran tenggorokan. Tulang ini jauh lebih lunak dibandingkan tulang, tetapi dia lebih keras dan lebih kuat dibandingkan dengan otot. Tipe-tipe tulang rawan, ada tulang rawan hialin, yang mana tadi sudah disebutkan dia banyak terdapat di tubuh manusia, ada di daerah hidung, di daerah laring, di daerah trakea, di daerah bronkus, dan merupakan penyusun dari rangka embrio. Bentuknya itu matriks pada tulang rawan hialin ini warnanya transparan apabila dilihat dengan mikroskop. Kedua adalah tulang rawan serat, mempunyai matriks berisi berkas rabut kolagen, sifatnya kaku dan kuat serta mampu menahan goncangan. Biasanya ada pada ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. Yang ketiga ada tulang rawan elastik, itu biasanya banyak terdapat di daun telinga dan daerah epiglotis. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sendi, di mana sendi itu terdapat bagian-bagian sendi, yaitu ada ligamen, kemudian ada kapsul sendi. Kapsul sendi itu bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri, yang merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang akan membentuk persendian. Kemudian ada cairan sinovial yang merupakan cairan pelumas. Kemudian terdapat juga tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini berfungsi untuk menjaga persendian dari benturan yang keras. Sendi itu disebut juga artikulasio, merupakan pertemuan antara dua buah tulang. Ada 3 macam artikulasio atau persendian. Yang pertama adalah sinartrosis, merupakan pertemuan dua buah tulang yang tidak bisa digerakkan. Contohnya misalkan pertemuan antara tulang parietal dengan tulang frontalis, ataupun tulang parietal dengan temporalis, ataupun tulang parietal dengan occipitalis. Yang kedua yaitu tulang sendi amfiartrosis yang memiliki gerakan yang sangat terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dengan vertebra. Gerakannya hanya mengembang dan mengempis. Kemudian ada sendi diartrosis yang dia memunculkan gerakan yang bebas. Ada banyak macamnya, yaitu sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan lainnya. Macam sendi diartrosis yang pertama yaitu sendi peluru. Disebut sendi peluru karena dia gerakannya bisa ke segala arah. Contohnya adalah sendi pada bahu antara tulang humerus dengan tulang clavikula dan scapula. Berikutnya adalah sendi engsel karena arah gerakannya hanya 2 arah seperti engsel pintu. Contohnya adalah sendi pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki.
Yang ketiga adalah sendi pelana. Disebut sendi pelana karena gerakannya ke arah seperti orang yang naik kuda. Misalkan pada sendi jari tangan dengan telapak tangan. Kemudian ada juga yang keempat adalah sendi putar. Disebut sendi putar karena dari hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lain. Contohnya adalah sendi atlas dan aksis pada vertebra cervicalis kita, sehingga memungkinkan gerakan kepala kita berotasi. Yang kelima adalah sendi luncur atau geser. Disebut sendi luncur atau geser karena dari hubungan dua tulang hanya terjadi sedikit gerak pergeseran. Contohnya adalah sendi pada tulang-tulang telapak tangan dan tulang-tulang telapak kaki. Dan yang terakhir yaitu sendi kondiloid. Sendi ini terjadi antara dua tulang yang memiliki permukaannya berbentuk oval. Contohnya hubungan telapak tangan dengan ruas jari tangan dan sendi pergelangan tangan. Teman-teman, berikut adalah gerakan-gerakan tubuh yang perlu teman-teman hafalkan dari ekstensi, fleksi, hiperekstensi. Kemudian ada dorsofleksi dan plantar fleksi itu pada telapak kaki. Kemudian ada gerakan abduksi, itu adalah mendekati dan abduksi itu adalah menjauhi. Berikutnya juga ada gerakan yang disebut rotasi, kemudian gerakan sirkumduksi, serta gerakan supinasi, yaitu tangan itu meminta dan pronasi itu tangan itu memberi. Gerakan lain juga yang harus teman-teman hafalkan yaitu gerakan eversi dan inversi pada telapak kaki. Eversi itu adalah miring keluar, sedangkan inversi miring ke dalam. Kemudian ada gerakan protraksi dan retraksi pada kepala kita. Jadi protraksi itu lebih maju ke depan dan retraksi menarik kepala ke belakang. Serta ada gerakan elevasi ataupun depresi. Elevasi itu mendongak dan depresi itu menunduk. Baik teman-teman, kiranya itu dulu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.